Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Al-Muhalim Gunawan, NIM channel 11171157 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan salah satu keterampilan klinik pada blok CS6, yaitu penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas atas. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama di sini ada elastic bandage atau perban elastis, kemudian ada kasa sebagai bantalan, terus ada spalak, terus ada kain mitela, dan ada sarung. Jadi yang pertama dilakukan, kita akan melakukan secondary survey. Jadi yang pertama kita melakukan inspeksi pada lengan kiri dari pasien. Di sini terdapat swelling dan deformitas. Selanjutnya kita melakukan palpasi, kita menekan pada fraktur di tubuh pasien. Terdapat nyeri tekan dari fraktur dari lokasi fraktur tersebut. Selanjutnya kita melakukan ROM atau range of motion, di mana kita lihat di sini tidak dapat dievaluasi atau terbatas karena ada nyeri. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan neurovaskular distal pada pasien. Jadi yang pertama untuk vaskularnya kita melakukan perabaan pada arteri radialis. Di sini teraba dan kuat angkat. Kemudian untuk sarafnya, untuk terbagi atas dua, sensorik dan motorik. Nah, untuk motorik pertama ada 3 nervus yang akan dinilai. Yang pertama untuk nervus medianus. Pak, bisa begini Pak, oke sign. Oke. Kemudian selanjutnya untuk nervus radialis, kita meminta pasien untuk mengangkat jempolnya. Pak, bisa angkat jempolnya. Oke. Selanjutnya untuk nervus ulnaris, Pak bisa tangannya dibuka tutup seperti ini, Pak. Oke. Nah, selanjutnya untuk sensoris daripada nervus dari pasien, kita akan melakukan penekanan. Yang pertama untuk nervus medianus, kita melakukan perabaan seperti ini pada ujung jari telunjuk dari pasien. Untuk nervus radialis, untuk sensorisnya kita melakukan perabaan pada dorsum verswet space di sini. Kemudian untuk nervus ulnaris kita melakukan perabaan pada ujung kelingking pasien. Jadi selanjutnya, sebelum kita melakukan tindakan pemasangan, kita meminta terlebih dahulu persetujuan dari pasien. Jadi Pak, nanti saya akan melakukan pemasangan bidai atau spalak pada frakturnya Bapak dan beberapa tindakan lainnya. Nanti saya akan melakukan seprofesional mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar dapat menangani segera fraktur dan memperbaiki prognosis dari cedera yang Bapak alami. Bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia? Oke. Setelah bersedia pasiennya, selanjutnya yang pertama dilakukan adalah pemasangan spalak atau bidai. Nah, di mana yang perlu diketahui bahwa ada 2 syaratnya. Yang pertama, spalaknya ukuran dari spalaknya itu dapat melewati 2 sendi pada fraktur, yaitu sendi proksimal dan distal. Jadi kedua, minimal spalak yang digunakan adalah 2 atau lebih. Nah, karena pada pasien ini terdapat fraktur pada os humerus, jadi nanti spalaknya harus melewati sendi pada bahu dan sendi pada siku. Yang pertama dilakukan adalah mengembalikan posisi tangan pasien ke posisi anatomis secara gentle dan hati-hati, dan memastikan tidak ada dan meminimalisir gerakan agar frakturnya tidak terjadi cedera lainnya seperti ini. Permisi Pak Di. Seperti ini. Kemudian kita mengangkat tangan dari pasien sedikit ke atas dan meminta kepada penolong kedua untuk memasukkan bidai di bagian bawah seperti ini. Kita angkat sedikit, kita selipkan, harus melewati sendi pada bahu dan sendi pada siku. Setelah itu kita tahan seperti ini, kemudian kita memasangkan bantalan pada 2 tulang atau tulang yang menonjol. Kemudian kita memasangkan kembali
spalak pada bagian atas lengan pasien seperti ini. Kemudian tangan kiri kita memfiksasi dan memastikan kembali tidak adanya atau terjadi fiksasi yang kuat. Kemudian kita meminta bantuan untuk pemasangan perban elastis mulai dari bawah. Seperti ini kita angkat, kita minimalisir, kita angkat, kita balut, kemudian kita tahan, kita fiksasi terus sampai ini, sampai di atas. Pemasangan dari pembalut ini tidak longgar dan tidak keras. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan mitela pada tangan kanan dari pasien. Jadi kita menggunakan kain yang berbentuk segitiga siku-siku, di mana di sini ada sudut 90 derajat dan sudut 45 derajat. Nah, di mana sudut 45 derajat nanti akan bertemu dan sudut 90 akan berada pada daerah siku atau lateral dari tubuh pasien. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita menyelipkan sisi satu yang sudut 45 derajat di dalam lengan pasien seperti ini. Kemudian kita selipkan sampai ke daerah belakang begini, seperti ini. Kemudian yang satunya di daerah ini. Kemudian kita melakukan pengikatan dan memastikan terfiksasi dengan baik seperti ini. Kemudian diikat bagian belakang. Kemudian pada daerah lateral atau sudut 90 derajat yang tadi, di sini kita lipat ke depan agar dapat terfiksasi dengan kuat. Kita memberikan plaster atau bisa juga dengan penitik seperti ini. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemasangan mitela menggunakan teknik figure of 8, di mana kain mitelanya kita gulung menjadi pembalut yang panjang seperti ini. Selanjutnya kita meletakkan kain pembalut ini pada leher pasien seperti ini. Kemudian jangan lupa memasangkan bantalan pada fraktur pasien, pada tubuh pasien dan tulang yang menonjol. Kemudian kita lewatkan di ketiak kanan dan kiri. Kemudian kita melakukan simpul pada daerah belakang seperti ini. Kemudian kita hubungkan ikatannya dengan daerah atau pembalut pada daerah leher pasien seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan reposisi pada skenario di mana pasien mengalami dislokasi anterior dari bahunya atau shouldernya. Jadi yang pertama dilakukan adalah di sini adalah teknik Hippocratic teknik. Jadi di mana kita melakukan teknik dengan memegang pergelangan tangan pasien seperti ini secara hati-hati. Kemudian kita melakukan traksi menggunakan kaki atau tumit. Kita letakkan pada aksila atau ketiak pasien seperti ini. Kemudian sambil kita melakukan traksi, kita akan melakukan internal dan eksternal rotasi pada pergelangan tangan pasien sampai terdengar bunyi kleng atau sensasi kleng, sehingga kaput dari humerus akan tereduksi masuk ke dalam fossa glenoid. Setelah itu kita selesaikan traksinya. Kemudian kita memposisikan atau memfleksikan tangan pasien ke daerah bahu yang sehat, melakukan internal rotasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik traction counter traction menggunakan sarung. Ini adalah modifikasi dari teknik Hippocratic, di mana terlebih dahulu kita akan dibantu oleh penolong kedua memasukkan sarung. Ini akan menjadi counter traction pada aksilah. Kemudian kita akan melakukan internal dan eksternal rotasi pada daerah pergelangan tangan pasien seperti ini sambil dilakukan traksi. Setelah itu sampai bunyi ada sensasi kleng, kemudian sehingga kaput humerus akan masuk atau tereduksi ke dalam fossa glenoid. Kemudian kita lepas kembali counter tractionnya
Kemudian kita memposisikan kembali tangan pasien, internal rotasi ke arah bahu yang sehat. Sekian video saya mengenai keterampilan klinik kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.